Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Bu Irma Rumaya Syurfa Munif. Hari ini kita akan membahas mengenai review jurnal. Untuk review jurnal itu kemarin formatnya sudah saya sampaikan pada video mengenai PTK yang kedua. Untuk format jurnalnya ada 13 ya, kemarin 13 kolom. Kolom yang pertama adalah judul jurnal. Kebetulan saya itu menemukan dua jurnal yang membahas tentang materi yang sama, yakni kemampuan berpikir kritis. Yang pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua adalah dalam bahasa Inggris. Kita bahas yang dalam bahasa Indonesia dulu. Untuk judul jurnalnya bisa kita lihat di situ biasanya ada bagian paling atas. Itu di sini ditemukan, saya perbesar ya, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui metode pembelajaran Team Games Tournament atau TGT dan Team Assisted Individualization atau TAI. Berarti itu judul jurnal ini itu Anda tuliskan pada kolom judul jurnal. Kolom yang kedua adalah nama jurnal. Nama jurnal itu biasanya terdapat pada bagian atas, sebelah kiri atau kanan, atau bagian bawah pada halaman 1, bagian kiri atau kanan. Di sini ditemukan pada bagian kiri atas itu ada manajerial, tapi saya masih sangsi apakah iya manajerial, padahal ini kan jurnal pendidikan ya, begitu ya. Saya lihat kiri atas hanya manajerial, kiri bawah tidak ada ISSN-nya. ISSN itu International Standard Serial Number, kayak seperti di buku kayak begitu ya. Di sini pada bagian bawah kiri itu tertulis bahwa jurnal ini namanya adalah manajerial, saya perbesar, volume 3 nomor 4 Januari 2018 halaman 1. http://e-journal-upi.edu. Berarti ini adalah jurnal milik UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nama jurnalnya adalah manajerial. Kita tuliskan nama jurnalnya pada kolom yang kedua, yakni kolom nama jurnal. Kemudian pada kolom ketiga itu ditanyakan volume dan halaman. Volume dan halaman itu tertera di sini. Volumenya adalah volume 3 nomor 4 Januari 2018, berarti volume 3 dalam kurung 4 halaman 1. Anda bisa tuliskan pada kolom volume dan halaman. Kolom yang keempat adalah tahun. Pada tahun ini berarti diterbitkan ini Januari 2018. Setelahnya kolom yang kelima yakni penulis, kita biasanya ditulis di bagian bawah judul jurnal. Nah, di sini kita temukan sekaligus email dari penulisnya. Ada 3 penulis. Yang pertama adalah Dita Amelia Putri sebagai peneliti pertama, Suwatno sebagai peneliti yang kedua, dan Ahmad Subandi sebagai peneliti yang ketiga. Kalau dilihat dari sisi emailnya, Dita Amelia Putri @student.upi.edu, dugaan saya Dita Amelia Putri adalah mahasiswi UPI karena ada kata student di sini. Sedangkan baik Suwatno dan namanya Ade Subandi, bukan Ahmad Subandi. Pada Suwatno dan Ade, dua-duanya itu @nya adalah upi.edu. Dugaan saya adalah Suwatno dan Pak A. Subandi ini adalah dosen pembimbing dari mahasiswi Dita Amelia Putri. Selanjutnya untuk reviewer itu siapa yang mereview jurnal, dalam hal ini saya, atau ketika ini menjadi tugas Anda berarti nama lengkap Anda. Jadi di sini saya tuliskan Irma Rumaya Syurfa Munif. Untuk tanggal review adalah kolom yang selanjutnya, di kolom yang ke-7 itu tanggal review adalah tanggal Anda melaksanakan review jurnal. Berarti kalau saya melaksanakan tanggal 10 Oktober berarti di sini tanggal review saya tuliskan 10 Oktober 2018. Untuk selanjutnya adalah
kolom ke-8, latar belakang masalah. Biasanya latar belakang masalah itu dicantumkan di abstrak. Akan tetapi biasanya yang dicantumkan di abstrak itu adalah rangkuman dari keseluruhan latar belakang masalah. Seperti di sini disampaikan hanya ada pada fokus masalah penelitian ini atau rumusan masalahnya itu terfokuskan di bagian mana. Jadi latar belakangnya harusnya ada pada bab pendahuluan. Kita lihat, oh ya ini sudah ketemu bab pendahuluan. Bab pendahuluan pada awal-awal ini tentang pendidikan berpikir kritis, berarti kajian teori atau tinjauan materinya ya. Kita lanjutkan. Di sini ditemukan bahwa ada kalimat, saya perbesar dengan enak supaya bisa enak bacanya. Persaingan untuk memasuki dunia kerja tidaklah mudah. Banyak sekali persaingan yang dihadapi oleh lulusan SMA. Sebagian siswa ketika ditanya mau kemana mereka ketika lulus sering menjawab dengan kalimat tidak tahu atau bingung harus melanjutkan sekolah. Karena kalau hanya lulus SMK belum tentu langsung bekerja, atau susah ya cari kerja sekarang. Nah, itu berarti mencerminkan yang pertama adalah latar belakang yang pertama, persaingan memasuki dunia kerja sangatlah tidak mudah. Kemudian masalah yang kedua, kelihatannya dari kalimat-kalimat yang disampaikan ketika menjawab mau kemana setelah lulus itu terlihat bahwa sebagian mahasiswa SMA itu belum siap untuk memasuki dunia kerja. Maka untuk menghindar lebih baik masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Kemudian latar belakang yang ketiga itu SMK bukan lagi menjadi jaminan seseorang akan mudah memperoleh pekerjaan. Pada tahun 70-an, atau kalau tahun-tahun saya itu 90-an, 2000-an itu dulu lulusan SMK itu kalau dia lulus SMK dan keahlian tertentu, misalnya kalau SMA dari lulusan SMA biasa kalau masuk di bangunan ya memulai sama seperti lulusan SD. Sedangkan kalau di lulusan SMK yang jurusan teknik bangunan maka dia akan hampir ditempatkan pada tempat yang hampir setara dengan lulusan D3 atau bahkan S1. Karena apa? Kalau di SMK itu kan langsung praktek lapangan seperti pada jurusan D3 seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kan baru 3 rumusan masalah. Kenapa kok difokuskan hanya pada mata pelajaran kearsipan? Ini ada fenomena yang muncul adalah hasil belajar siswa masih berada di bawah KKM atau 75 di sini pada mata pelajaran kearsipan dalam 3 tahun terakhir. Makanya difokuskan pada mapel kearsipan. Berarti di sini kita mempunyai 4 latar belakang masalah. Apakah ada selanjutnya? Belum ada. Kita masuk ke kolom yang selanjutnya, maksudnya belum ditemukan. Kita masuk ke tujuan penelitian. Anda bisa kembali lagi di abstrak, cuma saya ingatkan kalau di abstrak itu adalah gabungan dari berbagai macam, misalnya kalau latar belakangnya ada 10 itu dirangkum jadi 1. Pertanyaan penelitiannya ada 3 dirangkum jadi 1. Kita lihat di bawah dulu, kalau tidak ada kita naik ke bagian abstraksi. Ternyata tercantum di halaman 4. Di sini ada 3. Penulis atau peneliti itu mau yang pertama, uraian masalah yang tadi itu mau melihat atau mau mengamati apakah ada perbedaan peningkatan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran pada kelas dengan metode TGT. Pertanyaan yang kedua, perbedaan peningkatan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah tapi pakainya metode TAI atau Team Assisted Individualization. Pakai TGT atau TAI.
Dua-duanya sama-sama pembelajaran kooperatif. Berarti di sini kalau saya pikir mungkin kearsipan biasanya pakai model konvensional ceramah, mau diubah metodenya pakai pendekatan pembelajaran kooperatif, metodenya TGT sama TAI. Kemudian yang ketiga itu peneliti ingin mengamati apakah ada perbedaan peningkatan berpikir kritis siswa antara kelas yang pakai TGT atau TAI. Setelah ini tadi sudah tahu ada peningkatan atau tidak, itu mau tahu seberapa besar sih peningkatannya. Ada 3 ya, berarti rumusan masalahnya. Berarti di sini kita lanjut ke kolom yang selanjutnya. Tujuan penelitian. Kalau sudah tahu rumusan masalah, kita lihat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Kalau di sini berarti tadi ada 3, mengetahui perbedaan peningkatan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode TAI. Mengetahui perbedaan mengetahui peningkatan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode TGT dan TAI tadi itu ya. Terus mencari atau mengetahui perbedaan peningkatan antara menggunakan metode TGT dan metode TAI. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, ini ada tinjauan pustaka. Untuk metodologi penelitian kita lihat lagi ke bawah. Ini metodologi penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuasi eksperimen, bentuknya non-ekivalen pretest dan post-test design. Berarti tinggal Anda tuliskan. Selanjutnya untuk hasil penelitian, mari kita lanjutkan. Dan di sini ada kalau untuk datanya itu yang pertama, untuk sebelum treatmentnya itu instrumennya diolah dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Ini berarti kira-kira penelitiannya itu pasti kuantitatif. Datanya yang sudah diambil dari pretest dan post-test kemudian diuji dengan uji normalitas, homogenitas, dan uji beda. Karena kan kita tadi di rumusan masalah mau mengetahui perbedaan. Oke, kemudian yang ketiga yang ke-12 adalah hasil penelitian. Hasil penelitiannya di sini dapat diketahui hasil penelitiannya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dari hasil pretest dengan rata-rata nilainya. Oh ya, berarti kita lihat lagi, ini masih belum semuanya ini. Oh, ini hasil penelitiannya itu ada pada adanya perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara siswa kelas eksperimen 1 yang pakai TGT dengan kelas eksperimen 2 yang pakai TAI, bahwa kalau TGT itu peningkatan berpikir kritisnya itu 0,776 yang diinterpretasikan dengan indeks Gini, peningkatan kemampuannya itu interpretasinya sedang. Untuk yang kelas eksperimen 2 pakai TAI juga sedang, cuma angkanya yang berbeda. Pada TGT adalah 0,776, pada TAI adalah 0,664. Berarti jika dibandingkan yang satunya 0,776 dan 0,664, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 1 yang menggunakan metode TGT itu lebih efektif daripada yang menggunakan TAI. Untuk kolom yang terakhir, kelemahan atau kekurangan penelitian, karena ini sudah membandingkan dua metode yang berbeda dengan keadaan sehari-hari, maka kemungkinan tidak ada kelemahannya, melainkan ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Anda bisa lihat pada hasil penelitian. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Semoga
bisa membantu Anda dalam melaksanakan tugas review jurnal. Untuk jurnal bahasa Inggrisnya insya Allah nanti akan saya sampaikan di lain waktu atau akan saya kirimkan dalam bentuk yang sudah jadi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.